Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi ya. Di sini kita akan coba mempelajari topik yang baru atau mungkin kamu udah pernah dapat sebelumnya ya. Kita akan mempelajari tentang listrik statis. Sebelum kita memulai, suara dan gambar Bapak terlihat dan juga terdengar jelas? Jelas ya. Baik, boleh pimpin doa. Coba siapa ya? Adam, coba Adam. Udah lama nggak dengar suara Adam. Pimpin doa Adam. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kita mempelajari tentang listrik statis. Adapun, sebelum kita memulai jauh, Bapak mau coba tanya nih. Pernah nggak kamu dengar ini? Kadang-kadang kita ngerasa tersetum saat menyentuh benda. Pernah lagi pegang, toto refleks gitu, berasa tersetum. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kenapa? Ada yang pernah baca nggak kenapa pernah terjadi kayak gitu? Coba Ken, kenapa Ken? Kemungkinan kayak secara simpel sih listrik statis kayak gimana elektronnya berpindah mungkin. Pernah nggak Cak? Pernah sih Pak, waktu kalau habis megang orang suka kayak kesetrum gitu. Oh, jadi emang ada ya peristiwa yang seperti ini. Nah, kita akan mempelajari nih ya tentang listrik statis ini. Salah satunya nanti ada, ternyata tuh dia seperti itu pada peristiwa sehari-harinya. Kemudian lebih jauhnya lagi, nah ini gawai yang kita pakai kan hampir semuanya sekarang udah touchscreen ya. Jadi touchscreen ini sebetulnya lebih jauh perkembangan ilmu pengetahuan tentang listrik statis, jauhnya seperti itu. Ya, banyak nanti terapan-terapan dari listrik statis ini sehingga kita bisa punya motivasi ya untuk lebih bisa mempelajari tentang listrik statis ini. Kemudian ini tujuan pembelajarannya menjelaskan konsep listrik statis dan gejala kehidupan sehari-hari, menyajikan hasil pengamatan. Jadi nanti di dalam pelajaran ini kamu akan mengamati tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Tujuannya ada 4. Pertama, mengidentifikasi struktur atom ya, karena nanti kita harus belajar dulu tentang atom sebelum tahu listrik statis itu seperti apa. Kemudian menjelaskan proses perpindahan muatan. Yang ketiga, menjelaskan interaksi antar benda bermuatan. Yang keempat, nanti ada menyusun praktikum, laporan praktikum listrik statis dengan benar. Nah, ini garis besar pembelajarannya. Pendahuluan, kita berdoa, pengecekan tadi ya. Oh iya, untuk kehadiran dilihat dari daftar hadir sih di sini sudah hampir lengkap ya. Untuk melengkapinya silakan mengisi daftar hadir yang tertera di dalam e-learning ya. Di situ ada link daftar hadir, silakan diisikan dulu, Bapak kasih waktu. Nah, sekarang boleh dibuka dulu, kita akan pretestnya dengan Padlet. Apa penyebab terjadinya perpindahan elektron? Kenapa sih elektron itu berpindah? Kamu pasti udah pernah baca ya sebelumnya. Sepengetahuan kamu, apa yang menyebabkan elektron itu berpindah? Dari Naila, karena gaya tarik-menarik elektron dan proton lemah sehingga elektron berpindah. Ya kurang lebih beberapa yang kamu sebutin udah benar nih. Nah, kita akan coba lebih jauh lagi nanti dari aktivitas pembelajaran kita ya. Sekarang semuanya perhatikan ke sini dulu nih. Ada beberapa video, kita coba lihat ya. Yang pertama video yang sebelah kiri dulu. Audionya Oke, itu satu. Sekarang kita lihat video yang sebelah kanan. Oke, sekarang coba buat pertanyaan dengan kalimat tanya mengapa atau bagaimana dari 2 video tadi. Van, silakan. Yang saya dari video kedua Pak, itu saya mau nanya bagaimana rambut bisa
ketarik ke atas ke arah balon. Oke, gimana caranya rambut bisa ketarik ke atas ke arah balon? Satu, siapa lagi? Mau rasain dulu atau langsung bicara, silakan. Coba. Mau tanya Pak, Boleh, Cak. kenapa yang ketarik cuma beberapa rambut aja, jadi bukan semuanya? Oke, kenapa beberapa rambut aja yang tertarik? Dua, siapa lagi? Yang video pertama belum ada yang komentarin nih. Saya mau, Pak. Boleh. Cila. Kenapa plastiknya bisa melayang di atas balonnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang jawab bukan Bapak, tapi nanti kamu sendiri lewat aktivitas belajar, nanti kamu akan bisa ngejawab. Paling enggak tadi ya, kenapa sih rambutnya bisa tertarik, terus kenapa cuma sebagian, ya kan? Terus yang kedua tadi, video yang sebelah kiri, kenapa bagaimana plastik bisa melayang-layang di atas itu. Oke, kita akan coba bagi kelompok kerja ya. Ini pembagian kelompoknya. Setelah ini kita akan breakout room ya. Kamu akan bekerja kelompok, kemudian mengerjakan lembar kerja ya. Coba dilihat di e-learning yang tadi Bapak tampilin seperti ini kira-kira lembar kerjanya itu ya. Ini lembar kerjanya. Nanti tiap kelompok usahakan ada leadernya, ada pemimpinnya, kemudian bagi-bagi tugas lah ya, aktif semuanya. Yang pertama kayaknya balonnya sama plastiknya sama-sama negatif, makanya jadi terbang gitu, kan tolak menolak. Oh, oke. Atom terdiri dari inti atom yang disusun oleh muatan positif dan muatan netral, sedangkan dengan jumlah elektronnya. Sedangkan atom positif adalah atom dengan jumlah proton lebih banyak daripada elektronnya. Ini netral. Elektron negatif, proton Positif. Ya benar. Ini gue lihat dari yang YouTube tadi. Tadi ada message. Ya benar-benar atom netral, atom memiliki jumlah proton dan elektron. Yang dibutuhkan. Dan bahannya dibutuhkan. Terus potong-potong kertasnya. Itu mau ikutin yang pakai ukuran itu yang apa sih 0, berapa milimeter? 2 milimeter. Ya 2 milimeter. Kotak aja kali ya? Ada kotak aja biar lebih jadi potongan kecil. Kok gini? Kok ada kayak 0 sih? Kok tisu sih? Tisu mah nggak ada kali. Mana ada fokus? Ke rambut aja. Tisu mah untuk nanti pas dites untuk kayak tisunya kayak gimana. Kalau kayak plastik itu sama aja kayak penggaris kan? Penggaris plastik gitu kan? Iya, bener-bener. Kalau misalnya penggaris digosok ke rambut, negatif dong. Berarti dua-duanya oh iya. Jadi dua-duanya negatif, ya nggak sih? Yang mana negatif? Enggak, yang balon sama plastik dua-duanya negatif. Terus yang balonnya juga negatif gitu. Iya harusnya. Soalnya kalau misalnya di sini kan juga balonnya positif, balonnya negatif, rambutnya positif kan ya? Kita akan presentasi, yang kamu presentasikan adalah dari pakai lembar kerja aja buat aktivitas pertama, kemudian buat aktivitas kedua yang di share screen adalah videonya. Kemudian sekalian kamu boleh share screen juga lembar kerja tentang penjelasan mengapa itu terjadi. Kelompok mana dulu yang mau presentasi yang udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sekarang akan mempresentasikan mengenai listrik statis dari lembar kerja yang telah kami diskusikan. Selanjutnya, pertama prediksi tentang 2 percobaan di atas. Untuk yang percobaan pertama, balon tolak menolak dengan plastik, karena plastik telah digosok terlebih dahulu oleh kain. Terus untuk percobaan yang di sebelah kanan, balon telah digosok oleh rambut yang menyebabkan balon tarik-menarik dengan rambut. Dari tautan yang sudah kita tonton dengan literasi digital, di nomor 2 ada tabel yang kita isi. Ada partikel penyusun atom yang elektron bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan juga neutron yang bermuatan netral. Untuk melakukan sebuah percobaan, dibutuhkan pertama ada penggaris dan kertas atau tisu, dan juga rambut atau wol.
Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, siapkan alat bahan yang dibutuhkan, lalu potong dan kertas dan tisu yang menjadi kotak-kotak kecil, lalu buat kertas atau tisu tersebut menjadi bola-bola kecil. Bilah tisu dan potong kecil-kecil dengan ukuran 30 x 3 mm dan juga bola-bola kecil. Sebelum penggaris digosok, maka penggaris akan bersifat netral dan tidak akan menarik tisu-tisunya. Lalu, setelah kita gosok kepada wol atau bulu, muatan negatif wol tersebut akan pindah ke penggaris dan penggaris akan bersifat negatif. Sekarang bisa kita lihat bahwa penggaris bisa menarik tisu. Untuk proses perpindahannya, elektron berpindah karena terjadi gosokan di antara penggaris dan wol atau rambut. Penggaris dan wol atau rambut pada awalnya bersifat netral. Setelah digosokkan, elektron pada rambut atau wol berpindah ke penggaris yang menyebabkan penggaris menjadi bermuatan negatif dan wol atau rambut menjadi bermuatan positif. Karena muatan pada penggaris dengan kertas atau tisu berbeda, terjadilah kegiatan. Beri plus sekali lagi buat kelompoknya Caca dan teman-teman. Sekarang Bapak mau minta satu lagi dong video. Mungkin dari yang Putra, siapa yang mau share bagian aktivitas yang keduanya aja ya, video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan Geni Santoso, saya dari kelas 9B absen 4. Hari ini saya akan melakukan praktikum listrik statis dengan penggaris sifatnya, sehingga tidak akan menarik tisu. Lalu setelah kita gosok kepada wool, muatan negatif di wool akan berpindah ke penggaris. Setelah kita gosok penggaris ke wool naik 10 kali, penggaris akan menarik tisu karena penggaris ini bermuatan listrik. Sinematik juga ya, Van. Bagus. Ya, makasih. Udah banyak berkembang nih kalian di kelas 9. Oke ya, tadi penjelasannya juga udah disebutin di dalamnya situ ya. Beri plus dulu buat kita semua. Nah, tersebut ya, kamu tadi sempat nanya kenapa balon tuh bisa menarik atau balon menolak plastik segi gamblang melayang. Kemudian kenapa juga sebaliknya kalau sebelah kanan malah menarik. Coba satu orang sebutin lagi kesimpulan yang ada di lembar kerja. Boleh di kelompok ya, dari kelompok yang lain. Kelompok 6. Kalau saya jadi yang satu, muatan pada balon dan listrik sama-sama negatif sehingga terjadi tolak menolak dan tidak mau menempel. Habis itu video yang kedua, balon yang digosokkan pada rambut memiliki muatan listrik sehingga rambut dapat tertarik dan menempel. Oke ya, jadi itu kesimpulannya ya tadi ya. Bapak mau menguatkan tentang konsep listrik statisnya. Yang pertama, di dalam sebuah atom ada 3 penyusun ya, proton, neutron, elektron. Yang proton positif, neutron netral, elektron negatif. Sedangkan peristiwa tadi ya yang sudah dijelasin sama Caca tadi tentang plastik ini ya, awalnya digosok sama handuk atau wol, digosok sama balon, maka elektron dari kain wol berpindah ke balon, kemudian kain wol bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Sama halnya dengan plastik tadi, digosok sama kain wol, kain plastiknya jadi bermuatan negatif. Karena dua-duanya bermuatan negatif sama, maka keduanya tolak menolak kayak gitu. Sedangkan kalau kita post test, ada kita main ya. Ayo. Di sini Bapak bisa lihat top 5-nya nih. Coba yuk. Ya, mati, Pak. Oke. Leaderboard-nya. Wah, yang paling cepat. Refleksi dulu nih. Apa kesulitan ketika membuat tadi tuh, membuat video tadi, kesulitannya apa? Nggak ada kesulitan sih waktu itu. Berarti relatif mudah kan ya membuat praktikum seperti itu, referensinya banyak kan? Oke, sini cukup dulu, yuk sama-sama Bapak Pandu kita mengucapkan syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.